aspek utama. Di antaranya, aspek sosial dan budaya, yakni sebesar 95,1%, lalu stabilitas politik 70,8%, sementara kinerja ekonomi makro di angka 67,4%. Tim Liputan Kompas TV. Lalu saudara, apa saja indikator capaian kepuasan dari survei yang menyebut kepuasan kinerja Prabowo mencapai 81,2%? Kami akan bahas bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar, sudah ada Bang Ahmad Doli Kurnia, bersama analis politik BRIN, Mas Firman Nur. Selamat petang, Bang Doli, Mas Firman, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk kami di Kompas Petang. Selamat petang. Saya akan langsung ke Mas Firman. Mas Firman, kalau dilihat di sini ada disebutkan kepuasan publik 81,2%. Di satu sisi juga disebut bahwa politik saat ini berlangsung solid. Apa yang bisa Anda baca di sini? Ya, tentu saja dari prosesi pemilihan umum kemarin dan juga Pilpres menunjukkan bahwa memang soliditas sudah terasakan bahkan pada saat Pilpres, ya, bagaimana dari jumlah partai pendukung dan juga hasil yang diperoleh itu menunjukkan satu potensi akan adanya pemerintahan yang solid. Apalagi kemudian belakangan beberapa partai juga bergabung dalam pemerintahan Pak Prabowo kali ini. Sehingga memang sudah demikian atau sulit terbantahkan bahwa soliditas itu terjaga begitu. Hanya saja, dan ini memang sangat penting, setiap pemerintahan di muka bumi ini sangat mengharapkan terjadinya stabilitas politik dan juga keamanan, karena hanya dengan demikianlah pembangunan dapat berjalan dengan baik, termasuk juga pembangunan demokrasi. Nah, dalam soal pembangunan demokrasi, saya kira pemerintahan Prabowo saat ini memiliki modal yang sangat besar untuk melakukan akselerasi pembenahan demokrasi yang sebagian besar kita ketahui dalam 10 tahun terakhir ini relatif terbengkalai. Jadi saya kira ini momen yang tepat untuk melakukan pembenahan dari sisi politik, khususnya pembenahan dalam konteks demokrasi, begitu. Oke. Dan dengan modal ini saya kira akselerasi pembenahan demokrasi ini terbuka peluang untuk menjadi lebih cepat, begitu ya. Dan saya mengharapkan bahwa ini bisa dimulai dari bantuan pemerintah terhadap penguatan institusi-institusi demokrasi, khususnya partai politik, begitu ya. Dan juga saya kira harus hati-hati akan adanya revitalisasi KKN, termasuk nepotisme di dalamnya, yang saya kira diam-diam sudah mulai menggejala, oleh karena itu patut menjadi perhatian pemerintah. Oke, sebelum kita ke sana, Mas Firman, saya ke Bang Doli dulu. Bang Doli, kalau dibilang stabilitas politik cukup solid, ini juga akan seperti yang tadi dikatakan Mas Firman, bisa jadi ada indikasi terbenturnya perkembangan demokrasi. Kalau dari elit politik sendiri, bagaimana di dalamnya? Apakah narasi untuk memberikan kritik, untuk memberikan masukan masih terbuka ruang? Ya, tentu pertama kami menjadi bagian koalisi dalam pemerintahan, ya, dan kemudian juga bagian dari kabinet Pak Prabowo dan Pak Gibran ini bersyukur dan merasa berbahagia dengan hasil survei capaian yang ini. Ini artinya bahwa publik sampai saat ini, masyarakat kita memberikan kepercayaan kepada Pak Prabowo, ya. Walaupun mungkin tadi kalau kita breakdown ada beberapa aspek yang tentu menjadi PR kita ke depan. Tadi soal ekonomi, soal pemberantasan korupsi dan seterusnya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang seharusnya ini nanti akan menjadi tantangan tersendiri juga, ya. Buat kami di koalisi dan juga dengan pemerintahan, bagaimana mempertahankan ini, ya, mempertahankan dukungan publik ini yang harus dikonversi dengan tugas-tugas yang lebih nyata, yang lebih konkret untuk dalam program-program yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kita. Nah, terkait tadi soal proses demokrasi, ya, saya kira kan kita ini memang tidak dikenal, ya, ada kekuatan oposisi dan segala macam seperti itu. Yang ada adalah di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan, yang menurut saya dimanapun posisinya itu sama mulianya gitu. Yang penting adalah untuk kepentingan bangsa negara. Nah, dan dalam kaitan itu selama ini proses yang selama ini berlangsung, tadi katakanlah misalnya ada soliditas kekuatan politik di parlemen, misalnya dengan beberapa partai-partai politik, ya, itu kan adalah bagian untuk menjaga stabilitas
supaya program-program yang memang sudah dicanangkan itu bisa berjalan dengan maksimal gitu. Nah, Oke. soal dinamika di dalam saya kira selama ini berjalan sebagaimana mestinya ya. Katakanlah misalnya saya di DPR gitu. Dalam memutuskan sesuatu saya kira kita semua juga punya pandangan masing-masing ya. Terjadi juga dinamika, terjadi juga perdebatan gitu. Tetapi begitu kita masukkan bahwa tujuan utamanya adalah kepentingan rakyat dan negara, ya, maka kemudian pendapat-pendapat itu kita satukan mana yang paling terbaik buat kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Oke, Mas Firman, kalau dilihat pula bahwa politik saat ini dianggap sangat solid, dianggap sangat baik seperti itu. Lalu bagaimana dengan iklim demokrasi nantinya dan bagaimana juga dengan sistem check and balancing? Iya, tentu saja yang kita harapkan tidak hanya sekedar solid, karena soliditas yang tidak mengarah pada demokrasi itu juga tidak sejalan dengan semangat pembangunan bangsa kita ya, yang memang mengenal asas kedaulatan rakyat begitu. Jadi jangan sampai stabilitas itu berujung pada kontraproduktif terhadap pembangunan demokrasi. Stabilitas ini harus kemudian justru memperkuat adanya checks and balances, di mana ini merupakan jadi salah satu syarat sebetulnya agar pemerintahan itu menjadi lebih efektif. Karena dengan adanya checks balances ada kontrol yang sangat baik sehingga berbagai macam kelemahan yang masih ada itu bisa terkontrol begitu. Dan saya kira juga dengan adanya pembangunan demokrasi yang tepat, maka pembangunan yang selama ini dikedepankan itu akan menjadi lebih aspiratif demi kepentingan bersama dan juga tidak hanya menjadi kepentingan segelintir orang. Jadi ujungnya juga adalah satu bentuk pemerintahan yang berkeadilan. Saya kira kita ujungnya ke sana, kedaulatan rakyat dan keadilan bagi semua orang. Nah, oleh karena itu saya kira checks and balances ini tidak boleh dilupakan ketika kita bicara mengenai stabilitas atau soliditas pemerintahan. Di sini pemerintahan harus berkenan untuk sharing di dalam hal bahwa menyadari bahwa ini kita perlu kerja secara bersama-sama dan perlu tetap mendapatkan masukan yang bermakna, yang meaningful dari setiap orang. Dan di sini artinya kita membutuhkan dan selalu tetap membutuhkan adanya partisipasi yang meaningful atau meaningful participation. Artinya tidak hanya sekedar berpartisipasi, tapi partisipasi yang memang penuh dengan isi makna kebebasan yang sangat ekspresif demi kepentingan bersama, demi nantinya pembangunan ini menjadi milik bersama juga. Oleh karena itu perlu disiapkan juga pemerintah saya kira ke depan perangkat-perangkat agar meaningful participation yang akan mengarah pada checks and balances yang efektif itu bisa terjadi begitu. Ya misalnya seperti yang saya katakan pembangunan institusi-institusi demokrasi. Tapi gini, Mas Firman, begitu. Mas Firman, tapi begini, kalau memang politiknya sekuat itu, sesolid itu, nanti bagaimana dengan posisi rakyat? Suara rakyat akan di mana? Justru rakyat masih tetap harus diberdayakan karena seperti yang Huntington bilang, kalau sebuah kenyamanan berpolitik itu dibiarkan, biasanya power tends to corrupt ya. Seperti yang juga dikatakan Lord Acton. Artinya kenyamanan berpolitik ini bisa membutakan juga atau bisa melenakan tepatnya, sehingga merasa segalanya baik-baik saja, tapi kadangkala itu hanya versi elit gitu ya. Nah, oleh karena itu kita jangan sampai terjebak di sana. Kita tetap harus menangkap denyut nadi aspirasi masyarakat dengan terus berdekatan dengan rakyat, terus membuka akses-akses partisipasi sehingga memang suara rakyat yang genuine, yang asli itulah yang akhirnya kemudian muncul ke permukaan dan dijadikan agenda oleh pemerintah begitu ya. Saya kira ini justru kesempatan menjadi sangat besar karena akses kepada masyarakat saya kira tidak ada penghalangnya, sehingga ini tinggal goodwill dari pemerintah untuk memang benar-benar berkeinginan atau berkomitmen untuk mendapatkan masukan dari seluas-luasnya siapapun itu. Saya kira ini pada akhirnya adalah tanggung jawab semua warga negara. Tidak hanya partai politik, tidak hanya aktor-aktor politik, tapi siapapun yang berkeinginan berkontribusi bagi negara kita. Oke, Bang Doli, lalu jika memang politik seadem ayem ini semuanya dirangkul dalam posisi yang solid, lalu bagaimana dengan akuntabilitas dalam sistem politik? Bagi elit politik khususnya. Iya, negara kita sudah memilih ya sistem pemerintahan, sistem politiknya adalah sistem yang demokrasi ya. Nah, tentu saya kira dalam sistem demokrasi kedaulatan rakyat itu yang dijunjung tinggi. Jadi semuanya itu berdasarkan kepentingan rakyat yang utama. Nah, sama juga saya kira
Pak Prabowo yang ada di pemerintahan, kemudian kami yang di DPR itu bekerja sesuai dengan mekanisme itu, ya. Nah, tadi kalau bicara tentang check and balances ya, sebetulnya kan di dalam sistem pemerintahan presidensial seperti ini, justru DPR itu juga bagian dari check and balances, ya. Partai-partai politik juga sebetulnya bisa menjadi tempat ya penyampai aspirasi dari masyarakat atau rakyat kita. Dan selama ini kan kita melihat bahwa tidak ada batasan-batasan ya ekspresi yang disampaikan oleh masyarakat atau rakyat kita. Jadi saya kira pemerintah kemudian DPR selalu memegang teguh prinsip itu. Nah, kalaupun kemudian pada perjalanannya ya ada hal-hal yang menurut masyarakat atau rakyat Indonesia kurang mereka terima, mereka juga tahu dan paham ya. Masa kita kan juga sudah semakin lama semakin merata tingkat kecerdasannya ya. Kemudian mereka tahu hak dan kewajibannya. Mereka juga bisa hadir datang ke partai politik, datang ke DPR. Dan DPR menjadi tempat yang terbuka. Artinya masih ada ruang terbuka untuk bisa berekspresi dan juga memberikan kritik. Terima kasih Bang Ahmad Doli Kurnia dan juga Mas Firman Nur sudah memberikan perspektif di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih, selamat sore. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya sejumlah relawan alumni Universitas Gadjah Mada